Dokter Daeng, ini sikap tegas begitu ya, ID sendiri sudah keluar begitu ya, suratnya per 9 Juni 2016 begitu ya, menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri begitu. Alasannya apa? Yang pertama ada dua alasan. Yang pertama karena itu bertentangan dengan sumpah kita, sumpah dokter, sumpah kode etik kedokteran, dan itu apa ya? Itu keyakinan kami gitu. Sehingga kalau kita disuruh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan itu berat bagi kami melakukan itu, karena kalau sekali kita melanggar sumpah itu, maka sebenarnya kita tidak layak disebut profesi dokter. Jadi melanggar kode etik kedokteran gitu. Satu ya alasan kami. Yang kedua, tim ahli kita sudah mendiskusikan dan membahas masalah ini. Ini tidak efektif. Mengurangi orang itu tidak berbuat kejahatan seksual, tidak efektif. Alasan tidak efektifnya satu, ini sifatnya temporer. Begitu selesai dilakukan itu, dia muncul lagi. Iya, menarik begitu. Tapi apakah iya begitu ya, Perpu nomor 1 2016 ini lahir dengan kecerobohan begitu di istana? Pemirsa, sebelum kami lanjutkan perbincangan, kami ajak Anda untuk melihat cuplikan informasi berikut ini. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu tentang hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual kepada anak. Perpu tersebut diterbitkan sebagai upaya hukum pemberatan terhadap para predator yang akhir-akhir ini sangat meresahkan dan banyak memakan korban. Untuk itu, ruang lingkup Perpu ini mengatur pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu. Saya ingin memberikan catatan mengenai pemberatan pidana, yaitu berupa ditambah sepertiga dari ancaman pidana. Hukuman kebiri awalnya diusulkan oleh Komisi Perlindungan Anak KPAI September 2015. KPAI mendatangi Mahkamah Agung untuk mengajukan adanya pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak. Saat itu yang diusulkan KPAI adalah hukuman kebiri dan hukuman mati. Sebagai komisi yang bertugas memberi pelindungan kepada anak, KPAI merasa prihatin atas banyaknya kasus pemerkosaan terhadap anak. Bahkan, anak-anak bukan hanya menjadi korban pemerkosaan, tetapi juga pelaku pemerkosaan yang disertai pembunuhan. Sejak awal, Perpu tentang kebiri menimbulkan pro dan kontra. Kalangan dokter dan penggiat hak asasi manusia menyatakan tidak setuju dengan hukuman kebiri. Kamis 9 Juni 2016, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBID) mengeluarkan sikap menolak menjadi eksekutor terhadap hukuman kebiri. Penolakan ID tersebut berdasarkan Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran Nomor 1 Tahun 2016 tentang kebiri kimia. Selain itu, penolakan ID tersebut juga didasarkan pada Kode Etik Kedokteran Indonesia. Selain karena alasan etik kedokteran, ID juga berpendapat bahwa berdasarkan keilmuan dan bukti-bukti ilmiah, kebiri kimia tidak menjamin mampu menghilangkan hasrat seksual pada seseorang. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai penolakan ID untuk mengeksekusi hukuman kebiri sebagaimana tercantum dalam Perpu merupakan pukulan telak bagi pemerintah. Menurut ICJR, Perpu tersebut dibuat tanpa didasarkan pada kajian dan analisis ilmiah yang mendalam oleh pemerintah. Iya, pemirsa, sikap dari IDI sendiri banyak yang menilai bahwa ini menjadi pukulan telak bagi pemerintah karena tadi begitu ya, dianggap mungkin tadi tidak memberikan efek jerah begitu ya, menurut Dokter Daeng begitu. Dokter. Begini, jadi kita pada posisi tidak mengatakan memukul telak atau tidak ya, tapi kita sebenarnya ingin ngasih masukan pemerintah, karena Perpu ini akan dikaji oleh DPR. Kita ingin ngasih masukan bahwa kalau melakukan tindakan itu kita cari cara yang efektif, dan kemudian tidak memberatkan pada yang melakukan eksekusinya. Karena dokter itu pada posisi dia melakukan pelayanan medis, bukan sebagai seorang eksekutor. Dalam kode etik kita, penghormatan kepada kodrat kemanusiaan, kepada peri kemanusiaan, itu paling dijunjung. Artinya sejahat apapun, ya, siapapun dan sejahat apapun, kalau dia sakit,
itu wajib ditolong. Artinya dokter Daeng begitu, kalau misalnya ada dokter yang melakukan eksekusi begitu ya, hukuman kebiri kimia begitu kepada pelaku kejahatan seksual sendiri, melanggar kode etik kedokteran. Ya. Oke, menarik. Oke, saya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, sikap dari ID sendiri begitu yang menolak menjadi eksekutor begitu. Ini kan kalau kita melihat hierarki undang-undang sendiri begitu, melanggar undang-undang nggak? Kalau tadi kan ini melanggar kode etik kedokteran begitu. Tapi kalau ID menolak menjadi eksekutor sendiri, melanggar ada pelanggaran nggak dari undang-undang? Whatever will be. The show must go on. Oke. Maksud saya, perpunya sudah keluar. Yang mengeluarkan presiden. Ya, kita acung jempol, terima kasih sama presiden. Faktanya setelah keluar perpu ini, kalau kata ID nggak jaminan, kayaknya lagi tidak ada. Karena kemarin itu, ya, keluarkan udah hampir sebulan. Kemarin bukan tiap minggu, hampir tiap hari ini kejadian. Bukan hanya pemerkosaan, pembunuhan, alat kelaminnya saja, maaf ini ya, dibelah begitu, ya. Nah, jadi saya rasa presiden sudah melakukan langkah yang kemudian baik. kalau sikap ID menolak begitu menjadi eksekutor sendiri begitu, siapa yang melakukan suntik kimia kebiri kimia ini? Nggak pernah ke rumah sakit. Emangnya nyuntik bisanya dokter? Banyak suster atau apa bisa menyuntik, emangnya dokter aja bisa nyuntik. Ya biarin aja mereka begitu, biarin aja rakyat yang menilai ID itu kan. ID ini kan kadang-kadang udah terlalu solid, bisa klien dokter kaitan malpraktek atau apa dan lain sebagainya, dia lindungi, dia punya dokter. Biarlah rakyat yang menilai. Tapi presiden sudah mengambil langkah dan namanya perpu ya, nanti kita lihat kenapa ini langsung diambil. Karena kemarin itu udah sangat biadab loh. Ngeri sekali. Jadi diambil langkah itu karena kalau melalui DPR ini kan masih pro dan kontra, tapi faktanya sekarang udah hampir semua fraksi setuju. Artinya begitu akan tetap jalan gitu perpu ini. Sekarang nggak jalan. Iya, Dokter Daeng. Begini, jadi yang dinyatakan ID itu berdasarkan keilmuan yang kita punya. Kita bukan fakta sosiologis, bukan fakta politis ya di masyarakat, tetapi menurut keilmuan, kalau itu dilakukan, satu tadi yang saya katakan, itu temporer ya. Jadi setelah selesai dilakukan itu, siapa yang menjamin kemudian hormonnya tidak timbul lagi? Dalam ilmu kedokteran dia akan timbul lagi. Makanya dalam 3 bulan dia akan muncul. Kemudian yang dikeluarkan pemerintah melakukan itu kan sia-sia. Satu. Yang kedua, dari kajian ilmuwan kedokteran, penyebab kejahatan seksual itu bukan kelainan fisik hormonnya, bukan, tapi gangguan mental perilaku. Tapi artinya tanda kutip gitu, ada hitung-hitungan yang ceroboh begitu. Saya tidak mengatakan ceroboh. Ini kan dalam rangka pemerintah mendapatkan masukan dari masyarakat. Kewajiban ID sebagai kelompok profesional memberikan masukan kepada pemerintah. Silakan. Udah jadi perpu begitu, udah jadi undang-undang kemudian. Begini, saya secara undang-undang tidak paham betul, mungkin Bang Ruhut sama Bang Margar itu yang. Tapi menurut pemahaman kami, ini perpu dikeluarkan untuk mengantisipasi keadaan genting. Tapi kemudian akan digodok oleh DPR. Apakah ditolak seluruhnya, apakah diterima seluruhnya, atau ada jalan tengah yang lebih baik. ID dalam rangka memberikan masukan supaya pemerintah melakukan kebijakan yang betul-betul efektif, tidak membuang biaya tapi tidak efektif. Menarik begitu. Apakah masukan dari ID sendiri begitu akan menjadi perhitungan atau pertimbangan begitu dalam sikap DPR sendiri untuk mengesahkan menjadi undang-undang? Kami akan kembali selepas pariwara, tetap bersama kami. Pro kontra masih kami lanjutkan. Saya kali ini ke Pak Margarito. Pak Margarito, sebenarnya seberapa kuat sih kekuatan perpu ini begitu ya? Perpu itu menurut hukum sekarang ini dia berlaku sebagai undang-undang atau menyandang sifat sebagai undang-undang, dan dia sah berlaku sebagai undang-undang. Artinya kalau misalnya ID tidak mau begitu menjadi eksekutor kebiri kimia. Sekarang kalau mereka tidak mau melaksanakan, terus pemerintah mau apa? Pemerintah mau apa kepada mereka, Pak ID? Nggak bisa bikin apa-apa juga, kecuali kalau misalnya ada pelanggaran hukum nggak begitu dari ID? Kalau bicara pelanggaran, terus mau diapakan itu orang-orang ID itu? Mau diapakan? Nggak bisa bikin apa-apa juga pemerintah, karena memang tidak ada norma yang menghukum orang yang tidak mau melakukan suntik atau apapun namanya itu.
Nggak ada. Nggak ada aturan. Oke, saya ke Bang Rud. Oke, pemerintah nggak bisa apa-apa begitu ya. Banyak yang bilang pemerintah gigit Pak jari. Margaretto itu sudah benar, pemerintah nggak gigit jari. Kan aku udah bilang, ada suster, ada dokter tentara, ada dokter polisi, bisa dijangkau sama ID. Udahlah, ID aja nanti dinilai oleh rakyat. Ini kan belum kejadian keluarganya yang kena perkosa. Yang sadisin. Aku juga menanggapinya, tunggu giliran kalau keluarga kau kena. Itu aja. Oke, Dokter Deng, ini sikap dari ID sendiri begitu, masyarakat seperti Bang Rud juga tadi menilai begitu. Ini kurang responsif begitu ya terkait dengan maraknya kejahatan seksual terhadap anak khususnya. Begini, kita kan memberikan pendapat itu sekali lagi berdasarkan keilmuan, bukan berdasarkan perasaan kalau keluarganya kena. Kita tidak melibatkan masalah emosional, tidak melibatkan pertimbangan politis, tidak melibatkan pertimbangan sosiologis. Enggak, kita betul-betul dari sudut keilmuan menyatakan ke pemerintah, memberikan masukan kepada legislatif atau eksekutif bahwa kalau mau cari penyelesaian ini berdasarkan keilmuan seperti ini, terserah nanti pemerintah mengambil yang mana, DPR mengambil yang mana, apakah tetap dilaksanakan dengan membuang biaya yang besar tapi kemudian di belakang hari tidak efektif, malah ada yang mengatakan seperti Kak Seto dan lain-lain, jangan-jangan Kebiri ini memunculkan monster baru ini, karena salah yang diintervensi, gangguan mental perilaku kok yang diintervensi fisiknya. Sebenarnya ID akan memberikan masukan, kenapa sih hukuman tambahannya bukan berupa rehabilitasi sampai dinyatakan normal dan sembuh. Kalau belum normal dan sembuh, ya jangan dilepas ke masyarakat. Menarik. KPAI bagaimana? Ini kan KPAI juga sempat memberikan apresiasi begitu ya terkait dengan hukuman kebiri kimia ini. Ya, apresiasi dari KPAI adalah keluarnya Perpu ini sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah terhadap tingginya kasus kejahatan seksual pada anak. Sementara di sisi yang lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu hukumannya dianggap kami melihat terlalu rendah gitu, dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Nah, oleh karena itu apresiasinya di situ sebenarnya, mau melakukan ada Perpu sebagai pengganti dari undang-undang khususnya pada pasal 81 dan 82 untuk pemberatan hukuman. Nah, soal kemudian jenisnya di situ disebutkan ada hukuman mati, ada kebiri, itu bukan dari KPAI. Kami secara institusi mengusulkan harus ada pemberatan hukuman. Oke, kalau ini tadi misalnya ID menolak begitu ya, menolak hukuman kebiri kimia sendiri begitu. Artinya pemberatan hukuman begitu ya untuk pelaku kejahatan seksual anak ini kan masih menjadi kontroversi begitu. Tarik menarik. Iya, tapi saya kira ini kan faktanya sudah jadi Perpu gitu, dan itu sudah punya kekuatan mengikat ya. Artinya kalau dari sisi KPAI ya tinggal bagaimana pada proses di peradilan gitu kan. Proses ini kan dari kepolisian kejaksaan di kepolisian, bagaimana kearifan dari jaksa dan pengadilan kan yang kemudian akan memilih kira-kira yang mana yang relevan dianggap bisa pemberatan hukuman. Kan ada 3 pilihan, ada hukuman mati, ada hukuman seumur hidup, kemudian ada hukuman maksimal 20 Artinya tahun. Kalau misalnya tetap menjadi kontroversi sendiri dan juga jadi tarik menarik, nggak jalan dong. Belum tentu juga. Ini kan begini, kan ragam hukumannya kan ada tadi itu ada pidana mati, ada pidana seumur hidup, ada pidana 20 tahun kan. Yang lain-lain ini kan pidana tambahan. Betul. Suntik dan lain-lain itu kan pidana tambahan kan. Bisa jadi pidana tambahan yang dijatuhin. Yang dijatuhin cuma pidana mati atau dijatuhin pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun. Karena ini tambahan loh, jangan salah. Kalau gitu untuk apa dimasukin ke undang-undang? Tapi kalau tidak dimasukin, bagaimana caranya kalau misalnya ada keperluan, misalnya hakim mau menjatuhkan pidana itu, pidana tambahan itu, tapi kalau tidak diatur dalam undang-undang,
jatuhkan bagaimana? Oke. Nggak bisa. Begitu. Nah sekarang memang saya setuju kita bicara pada masuk akalkah ini untuk diterapkan. Nah kalau kita bicara dari segi teknis perundang-undangan, ini jadi soal. Kita bicara dari segi teknis perencanaan gitu ya. Idealnya sih sedari awal itu kayak mereka ini diminta pendapat gitu ya. Cuman kalau mereka ini pendapat mereka ini kan menurut saya, bayangan saya ini kan mesti bisa diberikan oleh Menteri Kesehatan karena beliau itu kan dokter gitu ya. Nah, masa beliau nggak tahu gitu. Nah, saya tidak tahu apakah beliau nah karena beliau ini kan dokter loh. Standar ilmuannya sama ya. Mestinya kan nah itu dia. Beliau ini kan dokter, kita tidak tahu apakah beliau dokter ID atau bukan gitu kan. Tapi di Republik ini mana ada dokter yang tidak ID gitu. Oke. Nah, jadi mestinya kan kalau kita bicara dari segi teknis perundangan, dari segi teknis perumusannya, ibu ini absolutely harus dimintai pendapat oleh mereka yang merancang Perpu ini. Lalu mungkin ibu ini perlu memberitahukan kepada Pak Presiden. Bapak Presiden dari segi pertimbangan ilmu kedokteran begini. Kira-kira begitu. Harus diberikan kepada kepada Presiden. Jangan-jangan Presiden kita ini ya barang ini sudah jadi ini Pak, udah jadi Pak, ini ada begini, teken ya. Oke, tapi Pak Margarito lagi-lagi saya tanyakan ini kan tadi Menkes ini kan pembantunya Pak Presiden gitu. Nah, apakah tidak dimintai rekomendasi yang juga bergabung di ID? Saya tidak tahu. Kita tidak tahu ini. Oke. Nah, kita yang tidak tahu, tetapi ini kan logis betul. Ini dalam manajemen pemerintahan begitu ya. Ini Perpu yang akhirnya ada kekaitan kesehatan. Nah, orang kesehatan mesti diminta pertanggungjawaban. Ini kalau Anda tanya kepada Menko Polhukam kan dia nggak tahu ini. Anda datang kepada Menteri Menteri ini, Menteri Kesra misalnya siapa nih, anaknya Ibu Megawati. Mau tahu dia ini? Menko Maritim nggak tahu dia. Yang tahu ini kan Menteri Kesehatan. Tanya dong sama Menteri Kesehatan. Kenapa Menteri Kesehatan tidak beritahukan kepada atau apakah Pak Presiden tidak minta dari beliau? Ataukah mereka tim perancang ini tidak minta dari beliau? Atau kalau sudah diminta, apakah beliau kasih? Kalau beliau tidak kasih, kenapa beliau tidak berikan? Karena beliau ini pasti tidak mungkin kalau dokter lalu tidak di Republik ini. Semua dokter ini pasti sampai di kampung saya pasti. Ini bisa dijawab oleh Dokter Daeng begitu. Tadi kalau misalnya Presiden belum meminta pendapat dari ID sendiri begitu. Tapi kan ada Menkes begitu yang notabene adalah pembantu Presiden. Karena ini kan kesini sudah dokter sudah jadi baru ini beritahukan. Jadi ini berpikir kan wakil kita ada di dalam menteri. Betul. Pemerintah ada Menkes. Kan ada wakil dokter begitu ya, Menkes begitu di pemerintahan. Gimana dokter? Kalau saya nggak bisa jawab ya mungkin silakan konfirmasi sendiri ke Ibu Menteri gitu ya. Tahu. Tapi begini, setahu kami dokter ahli yang berkaitan dengan hormon laki-laki, andrologi itu, dan dokter ahli kejiwaan yang mengetahui masalah penyakit, sepertinya sudah ngasih masukan. Gitu. Saya tidak tahu secara teknis apakah sudah kasih tahu kasihnya kasih kayak apa begitu, kami sudah atau jangan cuma diundang datang dulu begini ngobrol-ngobrol sebentar terus selesai kita tahu juga gitu kan. Bersurat sudah dilakukan. Kemudian ya kita serahkan seluruhnya ke kawan-kawan di kementerian. Nah, tapi yang itu diberikan di awal pada waktu sebelum ya kalau gitu sebelum apa yang dikatakan Pak Margarito benar. Ini kan Perpu, nanti kan DPR juga Perpu kan bisa ditingkatkan menjadi undang-undang. Saya kebetulan di badan legislasi, nggak usah khawatir. ID akan kami undang, Ibu juga KPI kami undang, kasih masukan. Tapi yang jelas ada solusinya Pak. Karena apapun kita harus positive thinking seperti yang dikatakan oleh Pak Margarito. Perpu ini sekarang paling tidak meminimalis. Kita nggak dengar yang aneh-aneh yang kemarin tuh hampir tiap hari, ngeri kali. Sekarang kan udah rada nggak kedengaran. Tapi memang benar apa yang semua dikatakan oleh Pak Margarito. Tapi Bang Ruth, ini kan kalau nanti misalnya begitu ya, sikap DPR dan mensahkan begitu Perpu ini menjadi undang-undang sendiri, ini kan kronologis begitu ya, penjelasannya lebih lengkap begitu, siapa yang melakukan eksekusi ini, kemudian juga tempatnya di mana begitu. Apakah kalau misalnya ID tidak mau dijadikan eksekutor begitu, akhirnya DPR akan menunjuk orang lain begitu? Kalau itu nanti itu kan teknis, nanti bisa aja. Kalau kaitan suntik menyuntik bukan hanya dokter kok, banyak yang jago. Kita juga janganlah kasih beban sama ID, dia juga punya aturan, dia ada etikanya. Kita hormati ID. Saya rasa itu. Tapi apa yang dikatakan Pak Margarito tadi itu benar. Tapi kalau misalnya tadi begitu ya, ID tidak mau lagi-lagi masyarakat menilai ini sebagian bahwa ada pelanggaran juga yang dilakukan begitu ya. Tidak menghormati vonis dari pengadilan begitu.
Ya itulah saya katakan kan Pak Margaret itu udah bilang ini perpu ini ya apa ya ditingkatkan nanti menjadi hukum positif. Bicara tadi yang Ibu bilang betul ya, tapi tadi kan Pak Margaret itu udah tegas. Ini kan tambahan ya. Hukuman mati itu hukum positif kok. Jadi nggak bisa kita bilang apa. Ya. Begitu juga seumur hidup, begitu juga 20 tahun. Jadi kembali seperti yang dikatakan Pak Margarito, kalau bicara undang-undang pelaksananya hakim mewakili Tuhan di muka bumi. Nah, kita lihatlah hakim kita mudah-mudahan mantap itu aja. Akan ada pendapat lagi dari ini, tapi kita harus break lagi. Bang Hussein tetap bersama kami di Pro Kontra. Saya ke Dr. Deng sebelum ke KPI. Dr. Deng, ini kan tadi begitu Pak Margarito katakan bahwa pembantu presiden ada Menkes sendiri yang notabene juga dokter gitu. Sudah ada komunikasi belum sih? Kenapa kok suaranya beda antara Menkes dan juga ID? Begini, jadi Kan dia dokter tuh. Oh, beda begitu ya Pak Margarito ya. Dia profesor, masa dokter itu kan mesti dari S1 sampai dengan S1, S2, S3 begitu kan. Jadi ada dasar-dasar secara umum kan. Kita gini kan. Kita ini kan Atau S1 tidak yang sama ID begitu. Jangan tahu dikit-dikit lah. Jadi memang semua karena organisasi kita satu ya, jadi semua dokter memang anggota ID. Setahu kami memang dokter ahli kami sudah bersurat untuk memberikan pandangan kepada kementerian. Ya setelah itu ya terserah beliau gitu mau diapakan pandangan kami gitu. Itu yang kami tahu sudah kami berikan. Dan kalau misalnya tadi dikatakan Bang Ruhut begitu ya, bahwa hukuman kebiri kimia ini akan tetap jalan begitu. Kemudian langkah apa yang akan dilakukan ID? Jadi begini, kita pada posisi yang pertama ya, kita menghargai pemerintah dalam arti memberikan pemberatan hukuman supaya efek jerah. Cuman yang memang menjadi problem bagi kita itu yang masalah kebiri, hukuman tambahan kebiri, karena problemnya bagi kita kalau harus dokter yang melakukan itu bertentangan dengan keyakinan kita gitu. Berat bagi kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan profesi, itu berat. Makanya sebenarnya kalau itu tetap diputuskan oleh DPR, permintaan kami cuma sederhana, mohon yang ditunjuk bukan dokter sebagai eksekutor, itu saja. Permintaan kita ke pemerintah. Karena itu berat sekali. Yang kedua begini, yang kedua sebenarnya kita ingin bahwa tambahannya mungkin namanya bukan kebiri gitu, mungkin rehabilitasi. Kalau rehabilitasi itu dalam konteks menyembuhkan, menyembuhkan. Kalau dalam konteks menyembuhkan, dokter sangat bisa terlibat. Kalau dalam konteks penyembuhan, ya. Pak Margarito. Tunggu dulu, minta maaf ya, saya nggak ngerti teknis ini ya. Kalau suntik itu barang itu habis total. Kemaluannya laki-laki itu habis total. Oh tidak. Makanya saya bilang tidak efektif karena temporer. Ya Bang. Misal kalau dia habis total kan itu mengubah kodrat. Beliau ini dan saya menjadi laki-laki kan kita tidak milih. Jadi laki-laki itu mesti ada dengan segala minta maaf mesti ada. Ya laki-laki bukan laki-laki kalau tidak ada barang itu. Alat kelamin gitu ya. Kalau bukan laki-laki dong. Dan kita tidak milih. Beliau saja laki-laki kan tidak milih. Tuhan saya minta jadi perempuan. Adam minta Tuhan saya jadi perempuan atau saya setelah laki-laki setelah perempuan. Kan enggak. Jadi ini sesuatu yang kodrati. Bagaimana caranya kita? Jadi kita mesti menemukan pijakan rasionalitas selain ilmiah, etik, filosofis, termasuk agama, baik itu dari Kristen, Islam atau dari lain gitu. Untuk ini kita pikirkan betul. Mengubah kodrat ini. Saya ke Bu Maria Ulfa begitu. Kalau tadi begitu hukuman kebiri kimia sendiri begitu ya, kemungkinan ada tadi begitu ya. Apakah ini ada unsur merubah kodrat sendiri? Apakah ke depan begitu? Ini kan masih dibahas di DPR Bang Ruhut sendiri ya. Ada rekomendasi dari KPI sendiri untuk menarik begitu ya hukuman kebiri kimia sendiri begitu dari pembahasan ini dari perpu ini. Tidak, KPI tidak punya kewenangan juga untuk menarik gitu, karena KPI itu kan tugasnya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk kalau ini sudah dianggap punya kekuatan hukum untuk diimplementasikan, ya KPI akan pantau gitu seberapa besar ini bisa betul-betul menjeratkan terhadap para pelaku, karena ini kan amanatnya kan pemberatan hukuman. Dengan pemberatan hukuman tadi ada 3 pilihan itu, apakah ini
ini sudah cukup bisa memberatkan misalnya. Nah, ini yang kita tugas KPI adalah memantau itu. Tapi tidak punya kewenangan untuk meminta atau mengubah. Tidak ada. Ini ada yang ada adalah bagaimana ini dilaksanakan gitu. Ada yang menarik gini. Tadi beliau ini bilang bisik-bisik sama saya begini. Kalau dosisnya tinggi, habis barang itu. Jadi itu. Nah, sekarang siapa yang menentukan dosis? Bagaimana? Nah, jadi dalam peraturan ini mesti diatur betul dosisnya. Kalau itu yang jalan, sebab kalau tidak, habis barang itu. Nah, kalau dia habis, ini merubah kodrat. Nah, ini yang mesti kita pikirkan juga. Nah, nanti setelah barang ini sampai ke beliau sana, baru beliau pikirkan. Gimana Bang Ruhut? Apakah tadi dengan hitung-hitungan seperti ini, kemudian juga masukan dari ID sendiri begitu, akhirnya sendiri hukuman kebiri kimia begitu akhirnya ditarik gitu dari konteks ini gitu, dari Perpu ini atau undang-undang yang sedang dibahas. Jadi kita tahu sekarang kan politik di Senayan ada 10 fraksi. Semua Pak Margaret itu pakarnya Indonesia Hebat yang sebelumnya 4, sekarang itu sudah 7. Lebih gemuk begitu ya? Kan bisa kebayang itu. 8. Enggak 7. Kan Demokrat itu kan penyeimbang. Belum masuk ke kecuali jadi yang ada di 2 Gerindra sama PKS. Kita sudah tahulah di DPR ya. Waktu kemarin kan semua kan udahlah nggak usah debat, voting aja. Kita rasakan bagaimana ya, kita prihatin ya. PDI Perjuangan itu kan pemenang. Mereka nggak bisa jadi memimpin di DPR, di MPR. Tapi kalau sekarang pemerintah itu kuat loh. Apalagi semua, saya sudah hampir dapat katakan hampir semua fraksi mendukung. Bahkan yang tidak di pemerintah pun mendukung. Bang Ruhut, kalau misalnya hukuman kebiri kimia sendiri begitu ya, ini dicabut begitu akhirnya begitu ya, ini kan lagi dibahas di DPR sendiri. Pandangan publik begitu bahwa ada kecerobohan begitu penilaian atau analisis dari pemerintah begitu. Enggak, kalau sekarang Perpu Bapak Presiden ini didukung, dipuji rakyat. Nyatanya kan bisa lihat. Paling enggak ini pencegahan lah. Kan kita udah, saya katakan kemarin tuh saya nggak tahu ya berapa bulan ini udah hampir tiap hari kejadian. Kan ngeri sekali nih. Tapi dengan keluar Perpu ini sekarang nggak ada lagi kita dengar. Artinya DPR juga akan maju jalan begitu dengan Perpu ini. Iya, nanti kan ditingkatkan. Perpu itu nanti ditingkatkan menjadi undang-undang. Menarik begitu. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh ID begitu? Makanya saya dari awal ingin memberikan masukan sebenarnya ID supaya yang diambil pemerintah bukan hukuman pokoknya ya. Kalau hukuman pokoknya pemberat itu SOK kita. Jadi malah Perpu kita apresiasi pemerintah memberikan ini ya komitmen gitu. Tapi yang kita ingin berikan masukan ke DPR itu tentang yang khusus kebiri ini. Tadi yang kita katakan bahwa sebagai pelaksana kita sangat terganggu kalau itu bertentangan dengan keyakinan dokter gitu. Yang kedua efektivitas tadi. Tadi temporer ya. Kalau kemudian dalam jangka waktu lama ya, kemudian juga dosisnya berlebih gitu ya, itu timbul efek samping. Termasuk tadi kodrat tapi dokter kalau misalnya akhirnya dicabut sudah ya? Sampai kodrat prianya itu bisa terganggu. Nah itu ya yang kemudian menyebabkan kita, wah ini kalau sampai seperti itu berarti sangat bertentangan dengan prinsip kita. Prinsip kita itu menyembuhkan, meringankan gitu, bukan membuat sakit, bukan membuat cedera. Nah itu yang berat bagi kami. Kalau misalnya dicabut begitu hukuman kebiri kimia sendiri ini kan juga bisa dianggap tanda kutip begitu ya, fatal begitu, sebagian melihatlah fatal begitu hitung-hitungan yang dilakukan oleh presiden dan juga pembantunya, menteri begitu ya. Ini salah begitu dalam memberikan efek jerah pada pelaku kejahatan seksual. Saya tidak melihat seperti itu. Saya melihatnya mungkin bahasanya mungkin tindakannya sama, tapi lebih bagus kalau itu diarahkan menjadi rehabilitasi. Karena rehabilitasi itu menyembuhkan, Bang. Bukan menyakiti, bukan mengganggu kodrat. Artinya kalau misalnya tindakannya kan tadi Anda katakan sama begitu ya, tindakannya sama tapi namanya dirubah begitu. Anda tetap mau jadi eksekutor. Tidak sama begini. Itu bukan eksekutor, karena rehabilitasi itu dalam rangka penyembuhan. Jadi bisa jadi memang dia dilakukan dalam waktu jangka tertentu sampai dia dikatakan normal baru boleh dilepas. Kalau dia belum normal, sebaiknya memang orang ini jangan dilepas, Bang.
Ini lebih setuju seperti itu, direhabilitasi. Apa yang direhabilitasi? Bukan hanya fisik, Bang. Mungkin setelah diperiksa, misalnya ada memang kelainan hormon, itu yang diobati supaya normal hormonnya. Tetapi kalau dari pemeriksaan memang mental perilaku, yang direhabilitasi adalah mental perilaku. Oke, ya bagaimana dengan dorongan dari masyarakat begitu terkait dengan pemberatan hukuman begitu, dan kebiri ini dirasakan sebagai rasa keadilan begitu, dari tuntutan korban begitu kepada pelaku kejahatan seksual. Gini, tugas kami sebenarnya makanya ID itu berpendapat bukan karena, mohon maaf Bang, sosiologis tekanan masyarakat, euforia ya, politis apa enggak, tapi kita ingin memberikan masukan yang efektif sesuai keilmuan. Apakah tanggapan kawan-kawan yang lain bahwa ID memberikan jawaban berdasarkan keilmuan itu dinilai salah secara politis, kita memang tidak concern di situ. Kita tidak kalau kita sangat politis, ya kita bilang saya setuju aja. Tapi pandangan kita tidak langsung, politis apakah ini euforia politik begitu dari presiden dengan kita tidak mengatakan itu. Kita mengatakan ini penting ini untuk tujuan memberantas kejahatan seksual. Karena ini penting, seharusnya efektif, Bang. Itu pikiran kami. Ya, dengan masukan penting dari ID sendiri, kita akan melihat begitu seberapa pentingnya begitu ya hukuman kebiri sendiri. Ini akan tetap jalan begitu menjadi undang-undang. Pro kontra masih akan kembali, tetap bersama kami. Bang Ruth, ini kan tadi ada dorongan begitu ya, mulai dari kebiri, kemudian juga rehabilitasi dari Dr. Daeng sendiri. Ini hitung-hitungannya begitu kalau dari teman-teman di DPR melihat begitu dengan rehabilitasi atau tadi hukuman kebiri begitu ya. Ini mungkin yang lebih tahu dokter gitu ya kalau hukuman kebiri. Mana yang lebih bisa menaikkan peringkat gitu ya, naik tingkat begitu, karena biasanya kalau narkoba sendiri kan rehabilitasi bisa naik tingkat jadi pengedar gitu ya. Kalau kebiri sendiri gimana? Apa yang ya itulah memang rehabilitasi. Saya kasih contoh narkoba, ya, dia pertama pemakai, ya, direhabilitasi, bergabung sama kawan-kawan lain, taunya jadi pengedar, bahkan jadi bandar kalau dia anak orang kaya, itu kan fakta. Nah ini lagi rame masalah terorisme, ya, peristiwa Tamrin, itu kan deradikalisasi, ya, taunya sekarang dia karena selnya karena itu sekarang, ya. BNPT, polisi minta dipisah sel sendiri, ya. Taunya sekarang peristiwa Surabaya yang sekarang lagi ditangkapi karena selnya sama begitu ya, dengan yang Jalan Tamrin. Jadi ngeri juga. Tapi kembali ini saya mau tanya gini Pak, kan ini kode etik kita, tapi ini Pak Margarito ini apa Pak ya, pakar hukum kita, doktor, ya, ahli beliau. Ini udah jadi perpu, nanti menjadi undang-undang. Saya kasih contoh begini Pak, polisi emangnya mau nembak mati orang? Enggak. Tapi kalau dasar hukumannya memang hukuman mati, dia harus eksekusi, dia eksekusi juga. Kan harus patuh kita dengan hukum, Dok. Jadi ini tolong dipikirkan, ini akan gila, betul nggak Pak? Oke, Pak Margarito. Ini tadi begitu penolakan begitu. Ini kita mesti diskusikan secara sungguh gitu. Kita mesti diskusikan karena begini, hukum itu alat untuk memperadabkan kehidupan. Jadi kita tidak boleh emosional, tidak boleh juga tidak boleh emosional pro, tidak boleh emosional kontra gitu. Kita mesti timbang betul agar kita mendapatkan lingkungan yang bagus mempromosikan peradaban ini gitu ya. Karena saya setuju, kita mesti timbang ini. Ya. Pidana mati misalnya, saya dan Pak Luhut tahu. Senjata itu yang dipegang oleh para eksekutor itu mereka sendiri tidak tahu di dalamnya itu senjata mana. Pak Luhut yang pegang itu yang berisi peluru atau yang punya saya, dia nggak tahu. 12 orang yang pegang senjata ini. Kita ini tidak tahu siapa yang senjatanya di dalam itu ada isi peluru. Nggak tahu dia. Tahu-tahu orang mati aja gitu. Bang mati. Tapi kita sendiri tidak tahu siapa isi peluru. Karena itu memang menurut saya memang kita mesti timbang betul. Ya. Perpu ini dan jenis-jenis hukuman ini. Kalaulah memang ini tidak betul-betul kita pastikan tidak menciptakan hal yang kita dambakan, ya udah kita kesampingkan, kita pikirkan hal lain, jenis hukuman yang lain yang lebih bisa mencapai atau menghasilkan keadaan yang kita inginkan. Tapi kalau KPSN sendiri melihat bahwa hukuman kebiri bisa mewakili nggak lagi-lagi begitu ya perasaan keadilan begitu ya dari para korban kejahatan seksual. Tergantung jenis kejahatannya kalau misalnya kayak kasus-kasus yang memang betul-betul bahwa
dia pelakunya itu karena faktor punya kelebihan hormon yang memang harus dikebiri, ya itu bisa saja dilakukan kebiri. Tapi kalau misalnya tadi karena dia misalnya karena perilakunya terpengaruh oleh faktor-faktor lain yang tidak, karena tadi disebutkan otaknya itu sebenarnya bukan mental, karena mental ya rehabilitasi mental. Tidak harus selalu kebiri. Nah, oleh karena itu dari KPAI berharap sekali bahwa di sini keadilan dari kearifan hakim justru yang kita harapkan, beliau-beliau ini yang bisa menilai, bisa mendeteksi betul gitu. Jangan sampai putusan yang seharusnya adil tetapi kemudian dia mendapatkan pemberatan yang tidak semestinya. Jadi ini kan pemberatan hukuman kan pilihan juga gitu kan, bisa dilakukan, bisa juga tidak, tergantung kondisi ya, dan yang pasti jenis kan kekerasannya. kalau dari segi sistem ya hukuman kebiri itu hukuman tambahan, bukan hukuman pokok. Bukan hukuman pokok, betul. Begitu itu ya, jadi sangat tergantung. Hukuman pokok, hukuman tambahan tidak akan bisa dijatuhkan kalau tidak dijatuhkan hukuman pokok. Dan ini sangat tergantung juga apakah jaksa nanti menuntut apa tidak. Betul. Kalau di dalam tuntutan jaksa tidak menuntut, dia nggak bisa memutus itu, walaupun tersedia dalam undang-undang. Dia mesti tuntut jaksa, barulah hakim, kalau memang berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan hakim itu dianggap masuk akal, mereka yakin, baru putus. Iya. Tapi Dokter Deng, seberapa besar sih tadi faktor tadi begitu kejahatan seksual ini karena dorongan hormon begitu? Begini, saya bukan peneliti di situ, tapi kami sudah tanya ke ahlinya. Memang kejahatan seksual itu lebih banyak dari gangguan mental spiritual, Bang. Sebagai contoh begini, jadi ada kawan-kawan orang tertentu yang hormonnya berlebih begitu sehingga hiperseks begitu, tapi karena mentalnya baik, dia tidak melakukan kejahatan. Mungkin dia pelampiasannya ke istri atau disuruh poligami, Bang ya. Tetapi ada yang kontras lain, orang-orang yang secara hormon, mohon maaf, dia tidak, laki-lakinya tidak berfungsi gitu ya, secara hormonal ya, tapi dia melakukan kejahatan seksual dengan seluruh semua alat yang ada, apakah itu kayu, tongkat, itu membuktikan bahwa sebenarnya kejahatan seksual itu bukan semata-mata karena dorongan hormon, tetapi karena gangguan mental. Itu yang sebenarnya yang ingin kita berikan masukan ke DPR, bahwa kalau ada hukuman tambahan, barangkali kita pilih yang paling efektif. Dan sesuai dengan Pak Margarito tadi, kan ini kan hukum, kita ingin mencari cara yang lebih beradab begitu. Ya, kita masih akan melihat sebenarnya bagaimana sih nasib hukuman kebiri sendiri begitu ya. Masih ada tanggapan dari Bang Ruhut sendiri. Kita akan kembali di Perkonta segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Saya ke Bang Ruhut, ini kan kalau tadi begitu ya, Perpu nomor 1 2016 ini kan diterima utuh oleh DPR begitu ya. Artinya begitu satu paket ini termasuk hukuman kebiri masih akan jalan begitu ya. Masukan dari seperti apa? Akan jalan kan Perpu. Dan saya rasa Perpu yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi kita harus sikapi positif ya. Paling tidak kita lihat sekarang sudah, katakanlah ya, mungkin ada tapi sudah nggak terdengar. Kalau kemarin kan tiap hari di TV, di media, di mana-mana. Jadi pencegahannya udah kelihatan. Efeknya udah ada gitu ya? Sudah ada efeknya. Tinggal begini, benar apa yang dikatakan Ibu ya. Saya juga ini apa karena hormon? Ibu ini hebat, ibu kita betul-betul pelindung anak ya. Karena kalau lihat kejadian-kejadian nggak ada yang dilakukan oleh satu orang loh, yang hormonnya lebih. Ada yang 14 orang Bu, ada yang 5 orang. Ngerinya, kalau dibilang hormon, Bu, apa nggak biadab itu? Maaf nih, saya maaf. Kelaminnya disodok, sampai meninggal. Yang gini-gini Pak, kita tolong, kita jaga perasaan masyarakat ya, keluarga yang menjadi korban. Ini yang dilihat Bapak Presiden kita. Itu sebabnya ya. Kita mesti hitung betul. Lingkungan kita ini apa memiliki daya cegah terhadap hal-hal seperti itu atau tidak? Bagaimana lingkungan sekolah, bagaimana lingkungan rumah, seberapa jauh interaksi anak dengan bapak, guru dengan anak, kualitasnya dan seterusnya. And the end, itu tadi lingkungan sosial kita seberapa hebat memiliki daya cegah atau daya promosi tentang kekitaan, hubungan secara baik dan segala, berapa hebat itu? Kita ciptakan itu atau tidak? Lingkungan kita, lingkungan, dan saya salah pasti, saya bukan ahli dan segala macam. Kalau kita lihat sepintas lalu, anak-anak kita ini belajar dari TV, diasuh oleh TV. Anak-anak kita diasuh oleh ibu-ibu pembantu dengan segala hormat gitu ya.
yang betul-betul interaksi dengan ibu ayah kandung itu kita bisa lihat kok di Jakarta ini. Nah, bagaimana itu gitu? Kalau ini tidak kita beresin, Anda bikin apa pun. Nah, tapi Pak Margeto ini kan Pak Margeto ini kan sudah diapresiasi begitu ya, begitu keluar tadi statement dari Pak Jokowi sendiri begitu ya di Istana Negara, ini begitu banyak diapresiasi begitu bahwa akan memberikan efek jera begitu ya, orang takut untuk melakukan kejahatan seksual sendiri begitu. Tapi kalau melihat dari sikap ID sendiri begitu, apakah semua nasibnya seperti apa begitu hukuman kebiri ini? Begini, hipotesa ilmiah mengenai hukuman itu selalu begitu. Kita yang belajar hukum pidana dari S1 itu selalu begitu. Adalah beliau selalu tahu, kita ini tahu. Ada yang disebut dengan psikologi juang itu. Hukuman itu memberikan efek pesan menakutkan bagi calon-calon. Tapi tadi saya dan Ibu ngobrol sebentar. Berhasil nggak? Enggak. Ini satu ini yang saya ada baca buku pidana matinya Pak Profesor Syahtapi. Ada orang di masanya itu, orang hukuman pencuri itu dihukum mati dengan cara digantung di tiang gantungan di tengah lapangan sampai mati. Anda tahu nggak? Ketika salah satu pelakunya itu digantung dan orang datang menonton, penonton kecurian. Baca di buku Pak Profesor Syahtapi. Artinya kalau tadi tidak berhasil begitu, kalau tidak berhasil begitu Pak Margeto, artinya inilah ini kita lihat beberapa waktu lalu kita bicara di sini apakah saya dan beliau dengan beliau punya sahabat dari PDP yang anti narkoba nih. Siapa? Henry. Di sini kalau nggak salah kita bicara mengenai pidana mati, kita desak agar cepat lakukan pidana mati. Berhenti nggak pidana mati? Apa narkoba? Dari dalam penjara orang jalan gitu. Jadi ini mesti kita tidak boleh emosional pro, tidak boleh emosional kontra. Mari kita timbang sungguh-sungguh supaya tujuan yang ingin kita dapat kita betul-betul bisa dapat. Tapi yang dikatakan Pak Margaretto itu benar, karena itu Bapak Presiden kita kan tegas. Saya mendampingi beliau karena tim sukses waktu kampanye. Kaitan dari dalam itu masih mengedar dan lain sebagainya. Karena setelah inkrah apalagi PK ini udah kayak film Rambo, ada jilid 1, 2, 3, apa nggak dieksekusi. Jadi dia merasa jadi pede, karena itu udah benar lah. Kita terima kasih Jaksa Agung sudah mulai nanti habis Lebaran gelombang ketiga harus cepat, benar. Kewaspadaan itu harus yang dikatakan Pak Margaretto. Terakhir mungkin ke Bu Maria Ova tadi begitu, melihat dari beberapa pertimbangan ini begitu ya, bagaimana sih nasibnya begitu? Apakah KPAI akan mendorong, kalau tadi kan menyatakan sikap dan apresiasi begitu ya, dengan tadi usulan dan juga sikap dari ID sendiri begitu, apakah akan menarik hukuman kebiri begitu atau akan tetap mendorong dan juga mengapresiasi hukuman kebiri ke depan? Ya, mendorong untuk diimplementasikan sejauh itu dimungkinkan ya, bahwa ada hal-hal yang secara teknis tidak memungkinkan menurut ID, ini yang harus dibicarakan kembali bagaimana teknisnya, bukan mencabut perpunya ya, tapi bagaimana operasionalnya. Ini harus ada aturan turunan menurut saya yang bisa menjelaskan secara teknisnya gitu, supaya siapapun yang akan menjadi melakukan kebiri tidak salah tindakan lah, kira-kira seperti itu. Dan jangan lupa di sini juga menjadi bagian dari rehabilitasi. Jadi tidak berdiri sendiri kebiri lalu selesai, tidak. Dan kebiri itu harus disertai juga dengan rehabilitasi. Tapi Ibu, masukan Pak Margaretto ini baik sekali, masalah sosiologis ya. Dan Ibu kan kaitan dengan perlindungan anak, Bu. Tolong juga Bu, penyeluhan ke sekolah dan juga ke keluarga-keluarga. Jadikan Ibu bapak guru di sekolah itu menjadi ayah dan ibu. Persis. Dan orang tua tolong di rumah juga menjadi guru. Supaya tidak terjadi seperti yang apa dikatakan Pak Margaretto. Ini problemnya kan memang di pengasuhan. Itu supaya jangan ada kehilangan. Itu saya nggak ngerti, tapi kita lihat sepintas lalu ini kayak anak-anak kita ini diasuh sama televisi. Karena televisinya juga bukan televisi yang mendidik. Mungkin terakhir ini tampaknya ini masih gusar begitu, masih galau tanda kutip begitu. Bang Ron, masih galau ini, takut disuruh menjadi eksekutor begitu dalam hukuman kebiri kimia. Ini tidak sedang bermain politik. Kita harus pastikan itu. Sebab kalau tidak, punya menteri di atas. Kalau kan ilmunya sama ini. Iya, menarik. Bang Ron begitu. Ini tidak mau begitu dilibatkan dalam permainan politik begitu. Di balik Perpu nomor 1 2016 ini begitu. Iya, tapi ini nggak boleh bilang dia nggak mau
mau berpolitik. Oke. Nyatanya Pak Margaret itu nih hebat, aku salut sama aku ini. Oke. Nyatanya pembantu presiden ada menteri kesehatan yang juga anggota ini. Oke. Nggak politik itu. Profesor doktor lagi. Oke, iya pemirsa, sinyal begitu ya, sikap dari ini sendiri begitu ya. Masyarakat kan membaca begitu ada apa di balik sikap ID ini begitu ya. Apakah murni tadi karena murni kode etik begitu ya, atau ada ego lain begitu Bang Ruth? Anda melihat begitu? Oke, iya kita lihat bagaimana nasib dari hukuman kebiri ke depan yang sedang dibahas di DPR. Demikian pro kontra malam hari ini. Saya Adam Lewis pamit. Terima kasih Anda bersama kami.